Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yehezkiel 14 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Sesudah itu datanglah kepadaku beberapa orang dari tua-tua Israel dan duduk di hadapanku. Maka datanglah firman Tuhan kepadaku, "Hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan, yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Oleh sebab itu berbicaralah kepada mereka dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, setiap orang dari kaum Israel yang menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui nabi aku, Tuhan sendiri akan menjawab dia oleh karena berhala-berhalanya yang banyak itu, supaya aku memikat hati kaum Israel, yang seluruhnya sudah menyimpang daripadaku dengan mengikuti segala berhala-berhala mereka. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Karena setiap orang, baik dari kaum Israel maupun dari orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah Israel, yang menyimpang daripadaku dan menjunjung berhala-berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan, yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui nabi untuk meminta petunjuk daripadaku baginya aku, Tuhan sendiri akan menjawab dia. Aku sendiri akan menentang orang itu dan aku akan membuat dia menjadi lambang dan kiasan dan melenyapkannya dari tengah-tengah umatku. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Yehezkiel 14 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Persoalan Hati, ditulis oleh Tim Gustafson. Kisah inspiratif.
Coba Anda lihat, Saudara Tim, teman saya, Sam, seorang pendeta di Ghana, mengarahkan senternya ke benda berukir yang disandarkan pada sebuah pondok yang dindingnya terbuat dari lumpur. Ia berbisik, "Inilah berhala desa ini." Setiap Selasa sore, Sam mengunjungi desa terpencil itu untuk membagikan firman Tuhan. Dalam kitab Yehezkiel, kita melihat penyembahan berhala telah mewabah di antara bangsa Israel. Ketika para pemimpin Yerusalem menemui Nabi Yehezkiel, Allah berkata kepadanya, "Orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya." Yehezkiel 14 ayat 3. Allah bukan hanya memperingatkan tentang berhala yang terpahat dari kayu dan batu, tetapi juga menunjukkan kepada mereka bahwa sesungguhnya penyembahan berhala merupakan persoalan hati. Kita semua bergumul dengan hal itu. Seorang pengajar Alkitab bernama Alistair Begg mendeskripsikan berhala sebagai segala sesuatu di luar Allah yang kita anggap penting bagi kedamaian, citra diri, kepuasan, maupun penerimaan kita. Bahkan hal-hal yang tampak mulia juga dapat menjadi berhala bagi kita. Ketika kita mencari penghiburan atau penghargaan diri melalui apa saja di luar dari Allah yang hidup, kita sedang menyembah berhala. Bertobatlah, firman Allah, dan berpalinglah dari berhala-berhalamu dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Yehezkiel 14 ayat 6. Ternyata Israel tidak mampu melakukannya. Namun, syukur kepada Allah, Dia mempunyai jalan keluar. Dalam nubuat tentang kedatangan Kristus dan karunia Roh Kudus, Dia menjanjikan, "Kamu akan kuberikan hati yang baru, dan roh yang baru di dalam batinmu." Kita tidak dapat melakukannya sendiri. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Saat tekanan melanda Anda, kemana Anda berpaling mencari penghiburan? Berhala apa yang perlu Anda singkirkan hari ini? Hal ini patut kamu ketahui. Sebagai bagian dari strategi penaklukan, bangsa Babel secara paksa membawa keluarga istana, pemimpin militer, dan para ahli ke pembuangan di Babel. 2 Raja-Raja 24 ayat 10 sampai dengan ayat 16 dan Daniel 1 ayat 1 sampai dengan ayat 5, termasuk nabi dan imam bernama Yehezkiel. Ia berada bersama para buangan dari Yehuda di tepi sungai Kebar di Babel ketika memulai pelayanannya. Yehezkiel 1 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kepada orang Yahudi di pembuangan, Yehezkiel 3 ayat 11, dan mereka yang masih tinggal di Yehuda. Setelah mengutuk nabi-nabi palsu yang mengajarkan bahwa Allah tidak akan menghukum umatnya atas dosa-dosa mereka, Yehezkiel menentang para pemimpin Yahudi karena mereka munafik dan menyembah berhala. Ia kemudian mendesak umat Allah agar bertobat dan berpaling dari berhala-berhala mereka. Hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Yehezkiel 14 ayat 3. Setiap kali mendengar kata berhala, mungkin kita membayangkan sebuah patung sesembahan, semua jimat yang disimpan di balik pakaian, atau benda-benda antik yang mempunyai kekuatan tertentu. Sebagai orang Kristiani,
Kita tahu bahwa berhala adalah suatu kekejian di mata Tuhan. Oleh karena itu, saya yakin bahwa sebagian besar kita tidak menyimpan apalagi menyembah kepada benda-benda seperti itu. Akan tetapi, berdasarkan kitab Yehezkiel pasal 14 yang kita baca hari ini, berhala bukan hanya sesuatu yang bersifat kasat mata, tetapi juga hal-hal yang tidak kelihatan. Dalam bacaan kita disebut orang-orang ini menjunjung berhala-berhala di dalam hatinya. Segala sesuatu yang mengambil tempat Tuhan di hati kita merupakan berhala. Berhala-berhala yang ada dalam hati tersebut merupakan batu sandungan yang membuat kita mudah terjerumus ke dalam berbagai dosa. Adakah sesuatu yang sedang begitu memikat hati kita melebihi Tuhan Yesus? Apakah itu ambisi kita dalam berkarir, keinginan untuk dianggap penting, atau pengejaran harta benda, atau mungkin keterikatan pada seseorang, atau juga soal popularitas dan asmara? Segala sesuatu harus diuji dan ditempatkan sesuai porsinya. Jangan sampai ia menggantikan posisi Tuhan di dalam hati kita. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang cemburu. Tuhan yang menghendaki kita menjadi umat-Nya yang setia. Dan Tuhan mau Dia saja yang menjadi Allah kita. Apa yang ada di dalam hati orang, hanya Allah yang tahu. Jangan sampai di dalam hati kita masih ada berhala yang kita sembah atau agungkan. Segeralah bertobat, tempatkanlah Allah yang diberitakan dalam Alkitab sebagai satu-satunya yang kita sembah dan kita patuhi. Para tua-tua Israel yang berada di pembuangan di Babel, ternyata memiliki berhala yang mereka sembah sendiri di dalam hati. Perilaku ini mirip dengan para pemimpin Israel yang berada di Yerusalem yang menyembah berhala secara sembunyi-sembunyi. Allah tentu murka kepada para tua-tua itu. Meskipun demikian, Allah masih menyerukan agar mereka bertobat. Allah mengancam akan mendatangkan penghukuman. Akan tetapi, semua itu Allah lakukan supaya bangsa Israel bertobat dan kembali menjadi umat Allah. Betapa mengagumkan bahwa Allah yang Maha Kuasa, suci, dan adil itu merindukan umat-Nya bertobat agar dengan segenap hati sujud menyembah hanya kepada-Nya. Apabila kita memeriksa kehidupan kita dengan jujur, jangan-jangan kita sendiri juga masih memiliki berhala-berhala tertentu di dalam hati. Berhala tersebut bisa berupa tradisi penyembahan nenek moyang yang sebenarnya berlawanan dengan perintah Alkitab. Berhala tersebut juga bisa berupa keyakinan akan adanya kuasa-kuasa selain Allah yang mengatur alam semesta. Sehingga, misalnya, kita berusaha mencari waktu yang tepat untuk melaksanakan pernikahan, membuka toko, dan sebagainya. Selain itu, berhala juga bisa berupa harta, kuasa, nama, dan lain sebagainya yang sangat kita agungkan, sehingga kita mengejarnya terus-menerus. Bertobatlah, tangkaplah kerinduan hati Allah, berpalinglah kepadanya, dan jadikan Dia sebagai satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Doa saya menyertai saudara sekalian. Selamat berkarya untuk Tuhan. Amin.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.